Iya, gimana kabarnya Bung Gusak? Baik Ya. anjir. Bung Wildan gimana kabarnya? Tiba-tiba. Udah, iya, Tiba-tiba banget. lama Kaget nggak saya. ketemu soalnya kan. Kaget saya. Jadi saya ini ada cerita menarik sebenarnya. Karena kan waktu itu saya udah pernah bilang di grup WhatsApp kan. Oh kayak lagi ada info ini nih harga plastik naik gitu tuh. Iya, betul. Nah, ternyata saya menemukan di lapangan hal serupa gitu dengan informasi yang saya dapat dari berita-berita kan. Ya, saya kebetulan waktu malam Selasa itu main ke daerah Plumbon ya. Plumbon nih masih Kabupaten Cirebon lah. Iya. Nah, di situ kan saya lapar gitu di jalan nih. Nah, saya kebiasaan saya nih kalau misalkan lagi jalan-jalan malam terus ada orang jualan cuanki tuh beli di Apapun. maksudnya apa? Hanya cuanki. Cuanki. Ya, harus cuanki. Iya, harus cuanki. Harusnya. Iya, jadi pokoknya saya kalau misal wah lapar nih, carilah cuanki gitu. Cuanki singkatan dari Cari cuan jalan kaki. Betul. Iya. Lanjut. Cerdas cermat. Iya, nah ya saya belilah di pinggiran jalan kan. Akhirnya saya kayak coba ngobrol lah sama bapak penjual cuankinya. Riset Ya. nih langsung. Iya, riset gitu. Pak, katanya plastik harganya mahal ya kata saya tuh. Bener, Cung. Oh Gitu ya? iya aja, langsung dia langsung iya kayak langsung oh iya, Kesel. iya kayak dia gusar gitu tuh. Langsung kesel lah. Emang harganya naiknya berapa sih Pak? Kata saya tuh. Kata bapak itu ya ini mah bukan naik katanya, tapi berubah harganya, Ganti harga. ganti harga. Soalnya waktu kemarin-kemarin bapak ini beli harganya tuh misalkan kresek ya masih 5.000. Nah sekarang dia tuh harus beli dengan harga 12.000. Wow. Oh. Sangat signifikan. 100% lebih ya kenaikannya. Nah, ini kan berarti kenaikan yang nggak wajar gitu buat pedagang seperti UMKM. UMKM ini ya kan. Yang jadi masalah lagi ini dia bingung ketika harga plastik naik, otomatis HPP dia kan harga pokok produksi dia kan akan naik juga ya. Betul. Nah kalau misalnya harga cuanki dia naik, nanti nggak ada yang beli gitu. Nah, ditambah lagi ada pembeli-pembeli yang mungkin agak rese sih ya. Agak resenya misalkan beli 2.000. Iya, kurang ajar emang. Iya kan? Beli 2.000. Beli 2.000 tapi banyak gitu tuh. Ditusuk. Langsung ditusuk. Enggak diplastikin, Bung. Plastikin. Iya di kuah. Dengan Jadi- topping lain-lainnya. Iya. 2.000 misalkan. Dia mamang itu cerita katanya. Ada aja yang beli misalkan 5 plastik tapi 2000-an. 2.000-an. Boros plastik. Boros plastik kan kata si mamang itu kayak ngapain kan sih? Tapi kalau nggak dilayani, Kalau nggak dilayani nanti saya ini disebutnya kayak nolak rezeki gitu kata dia. Nah, lebih parah lagi sambalnya minta dipisah. Di plastik yang beda gitu kan. Brengsek kan. kacau itu. Kayak gitu. Tapi kalau misal di daerahnya misal Gusak atau Wildan Iya, cerita yang sama juga dialami sih sama saya karena saya kan jualan juga. Saya pergi ke toko kudus plastik. Di situ dipajang gede banget spanduk jika mau beli plastik harap tanya dulu karena harganya sedang naik dan turun drastis katanya. Naik dan turun. Naik dan turun drastis. Jadi sedang fluktuatif lah istilahnya. Dipajang spanduknya besar. Kebetulan saya waktu itu beli plastik kresek biasa, jenjingan gitu. Ya. Harganya nggak naik, tapi kualitasnya turun jauh. Oh. Kualitasnya turun jauh. Harganya tetap 16.000 untuk ukuran 24 dan 28. Tapi ya tadi saya juga tanya ke UMKM. Iya. Tukang soto kebetulan. Dagangnya sebelah dari toko plastik itu. Saya tanya, Mas, gimana plastik naik, Mas? Kata saya gitu. Dia bilang, wah parah, Mas, ini mah ganti harga. Dia bilang gitu. Jangan dihargai ya. Tadinya 7.000 apa 6.000 gitu. Jadi 11.000 sekarang. Iya. Dia juga sama ngomong kesulitan mau naikin gimana, kalau nggak naikin gimana gitu. Beberapa pedagang yang saya tanya, nasi goreng juga saya tanya, sama keluhannya sama. Kayak ini bukan naik, ini udah ganti harga, tapi mereka juga bingung gitu buat naikin harganya. Pertanyaannya kan kayak kenapa sih kok bisa naik gitu? Iya. Faktor apa? Apakah faktor perang nun jauh di sana itu benar-benar mengaruhi karena perangnya di Timur Tengah, perangnya di Iran versus Amerika dan Israel. Tapi UMKM sekecil pedagang cuanki dan soto nih
kena dampak gitu. Iya. Sebenarnya Apa apa sih? imbasnya ya? Apa sih ininya? Kalau menurut Ya. Isak nih gimana? Jadi Sebagai hatersnya Trump gitu. Iya, pertama saya tidak suka dengan Trump. Tegas sekali. Tegas sekali. Dan memang plastik itu berasal dari minyak bumi. Bahan Iya, bakunya. bahan bakunya dari minyak bumi yang disebut biasanya ada polyester salah satunya. Oh. Nah, ketika harga minyak bumi naik, otomatis si polyester itu naik. Namun, seharusnya hal-hal seperti ini bisa diantisipasi. Memang faktor eksternal itu sangat berpengaruh, tapi kan kita punya negara nih. Negara itu ibarat pagar gitu loh. Ya. Nah, ketika ada ibaratnya kayak lemparan batu dari luar, Ya. ya pagar ini meredam imbas dari itu. Efeknya. Iya, nah sayangnya kenaikan plastik ini tuh nggak tiba-tiba. Saya tahu itu ketika menjelang Lebaran Oh, udah ini. sudah mulai Naik. dan stoknya kosong. Menariknya tuh. Oh, Jadi kemungkinan penyebabnya karena kekosongan awalnya. iya ada kalau Kelangkaannya gitu. kelangkaan, jadi bisa dikatakan mestinya pemerintah nggak mungkin stakeholder terkait nggak tahu ya kalau minyak bumi itu berpengaruh sama harga plastik dan lain-lain. Mestinya ada antisipasi. Ya. Dan harusnya kita nih jangan ngimpor atau dikurangin impor biji plastiknya. Jadi buat informasi, kita tuh impor biji plastik. Oh, impor biji plastik. Impor. Nah, kemudian kita proses untuk salah satunya untuk bikin kemasan kayak gitu. Nah, sementara pabrik atau pengolahan plastik daur ulang masih belum banyak. Sebenarnya itu bisa dioptimalkan, terutama untuk kresek-kresek yang warna hitam yang bukan untuk kemasan makanan lah. Ya. Itu bisa. Ya, jadi harusnya kayak UMKM kayak kita gini nih nggak kena benturan langsung lah. Malah saya kira yang bikin harga-harga naik tuh dari BBM, Iya. malah dari plastik. Tapi ya dampak perang tuh akan mengarahnya ke BBM dulu. BBM dulu atau listrik atau apalah gitu. Ya, ke plastik. Tapi ngomongin plastik, soal plastik dan minyak bumi, Indonesia kan juga penghasil minyak yang digembar-gemborkan ya. Cukup besar kan. Mana tuh si minyak? Ngomong-ngomong soal itu ya, sebenarnya itu tidak sepenuhnya tepat. Karena menurut data yang saya cari tahu, pertama, minyak yang siap pakai nih. Itu minyak Jadi mentah, bukan BBM yang siap pakai. BBM. Cuma tahan 25 hari maksimal. Oh, ya, Nah. cadangan kita ini. Iya, nah soal minyak bumi, cadangan kita yang terbukti, yang udah paten ya ada nih. Cuma yang masih di dalam buminya. yang masih di dalam tanah cuma 2,4 miliar barel, dan yang plus potensinya itu cuma 44 miliar barel. Jadi secara teori cuma cukup 4 tahun tanpa impor. Jadi kita nggak kaya-kaya banget untuk minyak ya. Tipis ya berarti ya cadangannya. Terlalu banyak ya. Sementara yang kebutuhan kita ini, kita tuh kayak nggak apa namanya, nggak manajemennya bukan kayak simpan terus pakai gitu, nggak, ya continue aja sambil impor sambil pakai. Iya, itulah kenapa kayaknya kita nggak bernafsu untuk bikin kilang. Idealnya ya menurut saya ini mah satu pulau Jawa ada tuh minimal ada 3, Ya. ada kilang, harusnya kilang besar gitu. Sumatera ya harusnya banyak. Nah, BBM satu harga bisa tuh kayak gitu, bisa tercapai. Karena BBM nggak keluarga ya. Nggak tahu tuh. Faktanya sih kayaknya. Satu harga kayaknya. Kayaknya ya iya. Ya itu bisa lebih efisien. Nah, sebenarnya kan daya tampung minyak itu kan untuk menanggulangi krisis seperti ini. Salah satunya karena perang misalnya di tempat produsen minyak, atau mungkin kayak kemarin yang COVID. Nah, tapi postur impor kita tuh sebenarnya dari mana paling banyak? Nah, dari Timur Tengah kah? Atau Enggak. dari negara lain? Jadi kemarin saya baca-baca di beberapa artikel sama nonton di YouTube ya, konten-konten akademisi gitu. Dari yang saya rangkum nih, porsi impor Indonesia dari Timur Tengah tuh sebenarnya cuma minyak bumi ya ini.
bukan BBM. Ya, minyak mentah. Minyak mentah itu cuma 20% dari kebutuhan dalam negeri. Nah, jadi ada data menyebutkan bahwa kebutuhan minyak bumi Indonesia nih per harinya itu 1,6 juta barel itu per hari ya minyak mentah. Nah, sedangkan produksi dalam negeri kita ini cuma 600.000 barel. Jadi kita masih kurang 1 1 juta juta. Nah, untuk mensubstitusi itu ya, Heeh. mengisi kekurangan itu pemerintah tuh impor. Nah, di antaranya nih dari Timur Tengah, tapi nggak semuanya. Jadi dan Timur Tengah tuh cuma 20%. Ya kan kita kan negara non blok lah. Jadi Iya. kan hubungan ekonominya dengan negara tuh aman-aman aja. Bebas-bebas aja ya. Bebas-bebas aja. Makanya ya dari Amerika juga kita impor, ngambil dari misalkan dari Malaysia produk jadinya ngambil. Malaysia bisa ekspor? Malaysia bisa. Karena Dia dia juga punya cadangan minyak yang lumayan ya. nah, mungkin kalau Malaysia dia beli minyak mentah terus diolah baru dijual lagi. Oh, pengolahannya banyak dia kilangnya kali ya. Semacam kayak Jepang, dia kan punya apa namanya produktivitas minyak BBM lah yang besar gitu karena mereka nih negara industri cuman sumber daya alam minyaknya sedikit. Oh, Makanya mereka impor. wajib Iya, punya cadangan yang cukup wajib besar. ternyata. Makanya Jepang nih, oh Jepang lebih lama gitu cadangan Iya, minyaknya. 100 hari kalau. Ya karena mereka emang Karena mereka pinter satu. Iya, emang. iya, ya, sebenarnya kawan kita juga pintar sih. Tapi mereka nih karena udah terbiasa polanya seperti itu ya untuk memenuhi kebutuhan industri, makanya mereka banyak cadangannya. Nah, soal perang ini juga sebenarnya ya tadi ya yang nggak disangka-sangka kan malah dari plastik. Iya. Nah, tapi memang faktanya bahan-bahan pokok nih masih cukup stabil. Oh, Ya. kayak beras gitu masih. Iya, stabil. masih cukup stabil. Pertanyaannya tahan sampai kapan? Kestabilan iya, harga kestabilan ini. bahan. Sementara secara makro kelihatannya kayak melambat, Ya. lapangan kerja makin dikit. Ya enggak? Iya. Udah Ekonomi dikit. Makin seret. Iya, udah dikit, syaratnya susah kan gitu. Tapi di ya yang di sekitar kita aja, pedagang makin banyak. Betul. Siapa yang mau beli? Betul. Makin Kalau- banyak pedagang, Iya, semakin sedikit pembeli contohnya. iya. Nah, saya dagang, yang beli tetangga saya kan, tetangga saya nganggur bangkrut saya. Jadi Belinya ngutang lagi. iya. Gimana? Apa jangan-jangan kita nih kayak muter-muter di situ doang akhirnya tuh Itu jadi salah satu faktor kenapa ekonomi belakangan ngerasanya kayak melambat ya. Mungkin di atas sana presiden kita sering ngomong ekonomi kita meningkat dan lain sebagainya, tapi di akar rumput saya kok ngerasanya kayak sebaliknya gitu. Justru malah melambat, justru malah kayak banyak yang ngeluh gitu. Iya. PHK juga beberapa kali saya baca masih banyak. Iya. Faktornya ternyata kemana-mana dan masalahnya adalah gegernya plastik yang langka ini dan akhirnya bukan langka, mahal dan akhirnya berdampak pada UMKM kecil itu nggak terlalu disuarakan di media. Itu herannya itu saya. Iya, nggak terlalu banyak orang ngomongin, nggak tahu Iya. ya. Rasanya nggak terlalu banyak orang ngomongin, padahal dampaknya cukup besar gitu. Iya. Ketika barang sudah naik, agak sulit sepertinya barang Turun itu mau lagi turun ya. ketika harga dari sana sudah stabil. Dan Iya. dan yang paling ditakutkan kan efek domino dari kenaikan harga plastik ini. Karena kan lambat laun misalkan harga plastik ini seperti kata Wildan ya, susah untuk turun gitu. Nah, kemungkinan kan para pedagang juga menyesuaikan harga dong dengan bertambahnya HPP mereka gitu. Ya itu makanya kenapa saya bilang masih cukup stabil ya. Katakanlah produsen besar masih punya stok kemasan. Iya. Lah 1 bulan ke depan bisa jadi kemasan mereka habis, Ya, pasti ada perubahan kan. Nah, mestinya ini udah diantisipasi. ya. Bukan cuma oleh pemerintah tapi oleh kita masyarakat. Seenggaknya mestinya harus banyak yang ngomong soal ini. Soal plastik yang harganya udah ugal-ugalan ini. Tapi ada ini nggak sih? Ada kayak isu-isu konspirasi gitu nggak sih? Nah, menurut abang-abang cuangki ini ya. Bang Tuan lagi. Jadi sebenarnya yang saya lihat ya abang-abangan cuangki ini punya analisis yang cukup tajam gitu. Punya Jadi- punya hati. Iya. Gak tahu dia sambil main HP terus sih pas beli itu. Dia punya pandangan bahwa kemungkinan ini mah cuman permainan
para produsen atau distributor besar plastik aja. Oh, Benar. dia merasa Iya. konspirasi seperti itu. Konspirasinya seperti itu. Padahal mah ya mungkin perang ini dan kenaikan harga minyak ini menyebabkan kenaikan harga plastik ya. Tapi sebenarnya harusnya nggak signifikan kata dia. Oh. Tapi mereka-mereka Dia ini menyangka ada yang bermain, ada yang bermain dengan cerita di baliknya perang. iya menjadikan perang ini Padahal perang mungkin tidak terlalu berpengaruh iya menurut si Agak Trump masuk tadi. akal karena waktu Masuk COVID akal, ya, kan 100 barel. Iya, iya, iya. $100 per barel Iya. harganya. Sama kan? Mirip lah. Sekarang memang baru Dan 97. saat itu krisis banget ya. Iya. tapi kenaikan harga kan enggak Iya, plastik Kalau kan sedih. nggak seperti itu. Ya, ya ini yang harusnya pemerintah kita kan hobi bikin satgas. Iya. Mestinya ada satgas plastik. Nah, itu setiap kabupaten harusnya bisa. Minimalnya dicari tahu, oh kenapa sih ini naik. Dan nggak cuma ngomong ke masyarakat, oh naik karena ini. Masyarakat udah lebih pandai nyari informasi itu. iya Tapi tapi yang dibantu AI ya iya, yang perlu dicari tahu tuh, oh pemerintah udah tahu dan mencoba untuk menanggulangi. langkah preventifnya apa Iya. Setidaknya di Pemda aja dulu yang punya analisis. Iya, Yang kan mereka matang. punya perangkat tertentu. untuk- Oh, analisis kebijakan gitu ya Iya, misalnya kan gitu. oh, mereka punya ini sendiri ya. Ada jabatan analis kebijakan tuh ada itu. fungsional Iya. Nah, terus sebenarnya solusi jangka panjang mengenai plastik ini Ya. bisa dengan sumber nabati. Oke. Oh, Nah, waktu tahun 2014-13 lah saya pernah ikut satu pameran. Nah, mereka nih menciptakan plastik dari jagung. Kalau nggak salah dari kulit jagung. Dan plastik ini bisa dimakan oleh binatang. Waktu itu dicoba dimakan oleh udang. ini gampang terurai. Iya, kualitasnya bisa lebih bagus. Sama lah, minimal sama kualitasnya. tapi itu kan PR lagi nih jadinya Ya sebenarnya, memakan jatah konsumsi masyarakat kan nah itu kan basicnya sebenarnya selulosa kan. Nah, selulosa itu serat. Nah, serat itu ada di hampir semua tumbuhan. Jangan-jangan dari kersem bisa, Pak. Tapi butuh riset yang Butuh riset. besar. Iya, BRIN misalnya mau riset tuh, bagus itu. Jadi kita nggak ketergantungan sama sumber dari minyak bumi, terus tapi terusan. dari nabati kan. Misalnya kita kersem itu kan cepet banget tumbuh itu. iya Oh iya. gampang Nah, bisa kan? soalnya kan kalau misalkan bikin plastik ya dari jagung gitu terus dibuat skala industri ini akan menyebabkan kenaikan harga jagung di Oh iya, Geronggong Iya. jagung bakar di tanjakan Geronggong kan Wah, itu sangat itu signifikan. nanti tadinya misalkan 10.000 50.000 kan Ada juga kan yang kemarin-kemarin yang baru-baru ini yang dari singkong kan. iya Cuman sumbernya nih kalau bisa jangan yang dari sumber pangan kita dan dari sumber pangan utama. Jadi misalnya ya dari tanaman-tanaman lain. Oh. Nah, riset itu yang kayak kresem tadi ya kayak kersem misalnya. kresem Nah, itu bisa kita jadikan sebuah produk yang mungkin bisa kita jual ke luar negeri. Oh. Jadi kan ada uang fresh masuk, fresh money ya Oh. Ya, ya, ya. pertumbuhan bisa jalan. Mengubah sesuatu yang Iya, kesulitan hari ini iya. jadi keuntungan. Dan saya pernah baca nama judul bukunya tuh Hindia Belanda 1930. Dia itu catatan atau laporan dari Departemen Pertanian Hindia Belanda. oh iya Yang isinya dia ceritain tuh daerah ini daerah ini ngasilin apa, daerah misalnya Sumatera dia lebih cocok ditanam apa, Oh, iya, ngasilin apa, Jawa bagian barat lebih cocok apa dan apa. Dan kalau saya baca, Kalau sawit itu di mana? sawit udah ada dari dulu. Cocoknya di Cocoknya daerah Sumatera, sebagian Jawa tapi kurang Oh. tuh sawit karena dia butuh lahan yang luas kan. Kalimantan. Cuman catatan yang saya pahami sih ya, maksudnya yang saya garis tapi bawahi, sawit itu pohon kan? nah, itu ada daunnya sih Pak. Ada daun. Yang saya pahami mestinya alih-alih kita fokus ke high tech ya, Iya. lebih baik kita fokus ke hal-hal yang tadi sifatnya kebutuhan dasar. bukan berarti ditinggalkan kan Bukan berarti ya high technya nih fokusnya untuk pertanian. oke iya Itu iya kemaslahatan yang lebih luas. Iya, daripada kita ikut persaingan bikin aplikasi tertentu misalnya. Iya.
Ini AI bikin AI misalnya. Lebih baik kita fokus riset high tech untuk kemandirian pangan. untuk mandirian produksi pangan. Riset AI untuk bikin robot yang bisa bertani sendiri gitu. Jangan kali itu. Loh, pertanian itu salah satu industri yang padat karya. Jangan direbut sama robot. Nah, itu dia. Kan Iya. petani tinggal punya tanahnya aja. Nah, jadi gini ya. Nggak tahu saya lupa datanya dari mana, tapi pekerja kita itu banyak yang beralih ke sektor informal. Betul. Nah, cerminannya di desa, banyak orang yang pulang merantau, jadi petani, jadi buruh tani. Oh, iya iya. Oke. Seandainya redistribusi lahan ini sudah terjadi, Iya. ya akan tidak apa-apa dan malah bagus. Oke. Kita punya tambahan sumber daya manusia, Iya. nah, tapi lahannya belum ada. Oh. Jadi switching ini ya, yang tadinya formal ke informal, sebenarnya bisa didukung Ya. dengan yang tadi. Nah, pertanian itu paling padat karya itu. Sayang sekali kalau Sayang sekali. Dan kalau di desa, takaran kemajuan ekonomi itu Dengan rumah. ditakar dari bisa dari rumah bukan, ditakar dari keberhasilan panen. Oh iya. Iya. Oh iya. Kalau panen berhasil, ekonomi jalan. Nggak ada yang ngutang ke tetangganya. Oh iya. Minimal utang dibayar. Bayar ya. Kayak gitu. Balik lagi soal plastik nih ya. Iya. Berarti Kita mesti bareng-bareng. Nggak cuma kita, tapi maksudnya perlu nggak masyarakat ngobrolin harus malah ini harus berisik seperti harus ini? masif, harus supaya kayak waktu minyak langka aja kan. iya. Nah, Minyak goreng mas Minyak goreng langka kan tahun 2002. 2022. Iya kalau misalnya itu kan semua orang ngomong, semua orang teriak, semua orang ngeluh lah. Terus banyak stakeholder yang tiba-tiba turun, banyak pejabat-pejabat tiba-tiba nyumbang atau ngasih atau jual minyak murah. tiba-tiba ada Nggak minyak tahu. kita. Tiba-tiba ada minyak. Iya. Jadi kita mendambakan pahlawan-pahlawan itu ya. Mendambakan ya mereka. Bahkan ketika gas tahun lalu, awal tahun lalu juga kalau nggak salah naik ya, dan ribet harus pakai apa? Ah, segala itu ada macam. wacana kan itu ya. semua orang ngomong, akhirnya bisa ditangani lah, akhirnya bisa diperbaiki. Nah ini plastik kayaknya kok enggak ya, padahal semua sektor, banyak sektor tuh mau membutuhkan atau menggunakan plastik. Bahkan pakaian kita juga kan ada mengandung. Betul. Tapi kalau ini enggak di pure cotton. Iya. Ada beberapa produsen yang menggunakan plastik sebagai ini bahan dasar lah, material. Iya. Terutama, iya, jersey. Yang brand-brand luar sih. Tapi kan ini kan di era pemerintahan Prabowo kan yang katanya sangat pro rakyat lah ya. Ya. Itu berarti harusnya mendengar lah hal-hal seperti ini ya kan. Iya, Yang iya betul. diberisikan oleh masyarakat gitu. Ya, makanya masyarakat mesti ya saya bilang mesti lebih berisik lah soal plastik. Biar ada solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Betul. Siapa tahu Koperasi Desa Merah Putih ada yang mau jadi produsen biji plastik. Bener. Emang ada? Aduh. Maksudnya emang jalan. Oh, maksudnya program. Saya permisi dulu. Ya. Tadi Bung.